Pagi Bu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Habis dari mana Ibu? Kayaknya tadi bawa jajanan banyak nih Bu. Tadi habis belanja juga Bu. Oh, habis belanja ya Bu. Baik, hari ini Ibu sudah tahu mungkin ya, Ibu akan melakukan konseling gizi bersama saya. Perkenalkan, saya Sinta Intan Jauza selaku ahli gizi yang akan membantu Ibu hari ini. Nah, saya juga ingin berterima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya ya Bu. Mungkin apakah Ibu sudah merasa nyaman di sini? Ya, Bu. Baik, sebelum kita melakukan konseling, di sini ada format lembar persetujuan menjadi responden ya Bu. Jadi Ibu bisa tanda tangan terlebih dahulu di sini. Baik. Baik, terima kasih Bu. Baik, sebelumnya saya ingin tahu nih, menurut Ibu nih, tekanan darah Ibu bagaimana nih kondisinya? Untuk saat ini kondisi tekanan darah saya masih tinggi aja Bu. Kemarin terakhir cek itu masih 190/80. Oh, masih tinggi berarti ya Bu. Baik Bu, sebelumnya Ibu sudah tahu belum nih tentang hipertensi? Mungkin Ibu juga sudah mendapatkan edukasi seperti itu Bu. Menurut Ibu bagaimana? Kalau hipertensi itu kan disebabkan oleh makanan ya, kita dari makanan, dari pola hidup itu tuh kayak kecapean mungkin karena saya kerja ya Bu, jadi mungkin kecapean, beban pikiran gitu. Iya Bu, berarti Ibu sejauh ini udah paham ya hipertensi itu benar kata Ibu juga tekanan darah naik yang bisa disebabkan oleh dari pola makan yang tidak teratur, juga pola pikir juga berpengaruh ya Bu, karena Ibu juga kerja ya Bu, benar sekali. Benar, untuk konsumsi makanan itu Ibu bagaimana nih untuk konsumsi makanan sendiri? Untuk makanan sih saya selalu usahakan makan sayur, buah-buahan. Berarti rutin ya Bu? Iya. Kalau seminggu berapa kali Bu? Hampir setiap hari. Oh, hampir setiap hari malah diusahakan ya Bu, kalau bisa. Iya, betul. Terus kalau konsumsi protein juga seringnya digoreng atau diapain Bu? Untuk rebus-rebusan Kayak tahu tempe dibacem gitu ya Bu? Ya, Oh, seperti itu. Tempe dibacem. Kalau makanan ini dikentang gitu. Oh, seperti singkong, itu. ubi. Sudah baik sebenarnya ya Bu, pola makan Ibu juga sudah baik. Untuk buah gitu gimana Ibu kalau buah sendiri? Buah juga disesuaikan sama sayuran. Setiap hari, maksudnya kalau kita udah tahu ya, saya kalau pengen darah kita stabil gimana caranya ya gitu, saya harus makan sayur, buah, terus olahraga juga harus teratur. Oh, seperti itu. Berarti memang pemahaman Ibu sudah sangat baik ya Bu. Nah, mungkin kalau misalnya Ibu nih baik gitu ya, kayak minyaknya juga dikurangin kayak bacem gitu ya Bu. Gitu. Tapi kalau di luar bagaimana Bu? Nih kan Ibu kan suka di luar nih pulang kerja. Biasanya bagaimana Bu? Nah itu dia Bu, kadang suka masih gorengan gitu, Oh. kopi. Cuman sih kesini sudah saya kurangin. Oh, sudah jarang ya Bu? Iya, jarang. Iya Bu, benar banget. Kalau bisa dibatasi ya Bu, konsumsi gorengan dan kopi juga yang tinggi kafein. Iya. Baik Ibu, untuk konsumsi obat itu, Ibu biasanya konsumsi apa nih Bu? Kalau untuk obat itu saya selalu minum amplop. Oh baik, amlodipin ya Bu. Memang itu untuk merelaksasikan dan untuk menurunkan tekanan darah Ibu. Jadi seperti itu Bu. Jadi saya mengerti nih, memang tuntutan pekerjaan dari yang Ibu pada pola makannya teratur ya Bu. Aktivitas fisik juga sudah ya Bu. Sudah jalani. Oh, sudah dijalani juga aktivitas fisiknya seperti kayak jalan. Setiap pagi tuh muter kompleks aja gitu 15 menit. Iya, baik banget itu Bu. Terus juga Ibu juga sudah mengurangi tadi ya konsumsi gorengan, kopi. Iya, tapi juga harus perhatikan ya Bu. Memang saya paham sekali. Memang kadang tuntutan pekerjaan memang yang mengharuskan kita memenuhi target ya Bu. Benar.
Jadi seperti itu ya Bu. Jadi mungkin dari gejala-gejalanya nih Ibu mengalami apa nih Bu? Kayak misalnya penglihatannya kurang jelas atau juga mudah lelah atau jantung berdebar gitu Bu. Kalau kecapean pasti kayak jantungnya berdebar, terus kadang tengkuk, Mauknya berat ya Bu? berat, kencang gitu. Oh baik, saya mengerti Bu. Jadi untuk itu Ibu memang perlu diperhatikan. Selain pola makan juga, istirahat yang cukup juga itu sangat penting ya Bu. Jadi maupun Ibu nih udah melakukan yang terbaik, apa aja yang sudah diedukasikan Ibu terapkan, tapi juga masih ya Bu. Iya. Iya. Nah untuk konsumsi sehari-hari Ibu, tadi yang Ibu selalu makan sayur atau yang lainnya itu biasanya beli atau masak sendiri Bu? Saya usahakan masak sendiri Bu. Berarti memang baik ya untuk masak sendiri juga, karena juga yang tahu juga kita ya takaran-takaran garam dan lain-lainnya. Nah untuk di keluarga apakah ada yang merokok Bu? Nggak ada. Oh nggak ada juga ya Nggak Bu? ada juga. Memang sih Bu, memang kita kadang suka kayak semuanya baik nih yang kita lakukan, tapi kadang satu hal faktor itu aja bisa mempengaruhi ya Bu. Baik, terima kasih nih Ibu sudah berbagi cerita. Apakah Ibu berkenan jika saya membantu menjelaskan kembali terkait kondisi Ibu? Boleh, silakan Bu. Baik Ibu, dari hasil yang Ibu sampaikan ya Bu, sebenarnya Ibu tuh sudah sangat baik dalam menjaga pola makan. Dan apakah Ibu sering minum air putih nih? Di kantor gitu suka minum? Sering sedia botol. Ya sudah baik berarti ya Bu, sudah mengurangi juga kan konsumsi-konsumsi yang tidak dianjurkan nih yang meningkatkan hipertensi. Iya. Namun tekanan darah Ibu memang masih meningkat. Ya saya mengerti sekali nih Ibu sudah berusaha yang terbaik. Namun juga saya pikir juga dapat diimbangi juga nih Bu, selain Ibu pola makan teratur, kemudian aktivitas fisik, diimbangi juga dengan pola tidur atau yang Ibu bisa istirahat terlebih dahulu gitu. Mungkin Ibu tidurnya itu berapa jam kalau boleh tahu Ibu? Saya tidurnya itu paling lama 3 jam. Oh 3 jam ya. Memang kurang tidur. Memang Ibu, berarti itu emang kurang tidur karena juga waktunya harus 6-8 jam kan ya Bu. Iya. Nah kadang Ibu juga merasa mulai stres gitu nggak Bu? Ya berasa karena udah bebannya kerja banyak yang mau dikerjain, sedangkan istirahatnya kurang. Betul Ibu, jadi stres juga berpengaruh ya Bu, karena pada saat stres itu pembuluh darah itu tegang ya Bu, jadi bisa menekan dan menaikkan tekanan darah Ibu. Iya benar. Jadi istirahat dan pikiran yang rileks itu penting dilakukan ya Bu. Iya. Jadi di sini juga saya ada leaflet Bu terkait diet rendah natrium atau diet DAS. Apakah sebelumnya Ibu pernah mendapatkan edukasi terkait diet DAS? Belum. Oh baik, jadi di sini ada pengertiannya ya Bu untuk hipertensi tadi, sama seperti yang Ibu jelaskan bahwa tekanan darah yang tinggi yang disebabkan karena gaya hidup tidak sehat, faktor keturunan atau karena penyakit lain. Sebelumnya Ibu nggak ada keturunan yang hipertensi ya Bu? Nggak ada. Oh nggak ada, baik. Kemudian di sini ada tujuan diet DAS. Di sini tujuan diet DAS yaitu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi yang dapat digunakan sebagai langkah preventif terhadap penyakit hipertensi. Jadi memang tujuannya diet DAS ini untuk hipertensi saja Ibu. Nah kemudian di sini diet DAS ini adalah konsumsi makanan yang rendah lemak jenuh. Nah sebelumnya Ibu tahu nih lemak jenuh apa? Tahu maksudnya apa dia Bu? Nah, jadi lemak jenuh ini seperti contohnya nih ya, gorengan, santan, kemudian daging yang berlemak nih, bagian berlemak nih. Ibu sering nggak nih konsumsi ini? Kalau gorengan tadi kan udah dibatasi ya Bu. Kalau santan dan daging berlemak itu gimana Ibu? Santan yang lemak-lemak itu enggak juga. Kayak sebenarnya sedikit ya Bu. Sedikit. Karena saya jarang, malah sukanya kayak bening-bening gitu. Seperti itu ya Bu, berarti memang sudah baik ya Bu.
Kemudian di sini ada prinsip dan syarat dietnya Ibu. Jadi untuk diet DAS ini ada energi, protein, karbohidratnya cukup. Kemudian membatasi konsumsi lemak jenuh yang tadi saya sampaikan. Kemudian asupan natriumnya dibatasi, konsumsi kaliumnya juga dibatasi. Kemudian asupan magnesium itu juga sesuai dengan kebutuhan harian. Nah di sini juga ada contohnya nih makanan yang dianjurkan. Yang tadi Ibu bilang Ibu suka konsumsi kentang ya Bu, singkong, ubi direbus gitu ya Bu. Itu bagus banget memang untuk kesehatan Bu. Kemudian di sini ada protein hewani dan sayuran, buah-buahan konsumsi semuanya kan ya Bu. Kemudian juga batasi ya Bu untuk garam dan penyedap-penyedap makanan lainnya. Nah untuk itu Ibu ada nggak nih makanan yang alergi gitu Bu? Nggak ada sih untuk makanan. Berarti memang semuanya ya bisa. Ya. Baik Bu, soalnya memang ada kan ya beberapa orang yang pilih-pilih makanan Ya, gitu. makan telur apa alergi ya. Iya benar Bu. Jadi di sini juga ada gejala hipertensi ya Bu, seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, keluhan-keluhan Ibu nih yang kadang jantung berdebar. Tapi untuk penglihatan jelas ya Bu. Alhamdulillah gas. Alhamdulillah, karena memang sebenarnya Ibu juga udah banyak konsumsi sayuran buah ya Bu. Kemudian juga di sini ada mudah lelah, terus juga penglihatan kabur, sesak napas juga. Jadi seperti itu Ibu. Gejalanya ya. Iya benar. Baik, sekarang Ibu berarti sudah lebih mengerti ya Bu terkait yang sudah saya sampaikan ini. Alhamdulillah cukup paham. Baik, mungkin dari penjelasan ini bisa Ibu jelaskan kembali nih sedikit yang Ibu pahami. Kalau yang saya pahami itu diet DAS itu tuh diet rendah natrium ya, betul Ibu. dengan energi protein, karbo cukup dan membatasi konsumsi gorengan, makanan-makanan instan gitu ya Bu. Iya benar sekali. Dan Bu. istirahat yang cukup ya Bu ya. Iya benar sekali. Ibu tuh sebenarnya udah pinter banget kayaknya ya Bu. Sebelumnya juga udah pernah dapat edukasi juga ya Bu berarti. Nah saya bisa memahami nih aktivitas Ibu yang padat dan pekerjaan pasti cukup lelah. Mungkin kita bisa memperbaiki dari istirahat nih yang pertama. Yang utama ya. Iya, meluangkan waktu di sela pekerjaan, melakukan relaksasi diri seperti misalnya tarik napas, buang napas, itu juga berpengaruh ya Ibu. Kemudian lakukan nih bisa untuk tidur 6 sampai 8 jam ya Bu, untuk lebih teratur. Kemudian untuk pola makan Ibu sudah baik, bisa dipertahankan. Kemudian untuk aktivitas fisik juga Ibu bisa tetap menjalankannya ya Bu. Nah, kira-kira dari beberapa saran tadi yang saya sampaikan, kira-kira mana nih yang mudah Ibu bisa terapkan terlebih dahulu? Untuk yang paling utama sih istirahat ya, itu yang paling penting ya. Karena untuk pola makan, kayak olahraga fisik semua udah jalanin. Cuman mungkin karena itu istirahat yang kurang ya. Betul sekali Ibu, itu pilihan yang sangat baik. Untuk pemantauan Ibu bisa tetap rutin cek tekanan darah ya Ibu, jangan lupa nih, itu karena penting banget nih Bu untuk kontrol terus nih. Ya, tahu ya jadi ya. Iya benar Ibu. Nah baik, bagaimana jika nanti kita lakukan evaluasi nih Bu terkait perkembangan Ibu, terkait kondisi Ibu. Jadi bagaimana Bu, apakah Ibu bisa nanti mungkin bulan selanjutnya Bu, sebulan lagi bisa konseling lagi nih, bisa menjadwalkan ulang bersama saya. Mungkin Ibu bisa menghubungi saya terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak. Kalau Ibu mau meluangkan waktu lagi untuk melanjutkan saya lebih baik lagi tekanan darah saya. Ya Ibu, dengan senang hati. Sebenarnya juga saya juga malah yang berterima kasih karena Ibu juga sibuk sekali ya Bu dengan pekerjaan Ibu, tapi Ibu masih meluangkan waktunya untuk masih peduli nih pada kesehatan Ibu sendiri. Karena kalau sehat juga bisa bekerja ya. Iya benar sekali, tapi juga harus penting juga istirahat ya Bu. Kemudian di sini yang leaflet yang saya kasih dan ini bisa Ibu bawa pulang ya Bu. Dan jika ada yang ingin ditanyakan misalnya terkait yang belum Ibu paham atau yang belum Ibu jelas nih penjelasan saya, bisa Ibu tanyakan kepada saya. Terima kasih banyak Bu, mudah-mudahan sangat bermanfaat ini ya Bu ya. Iya Ibu, sama-sama, semoga Ibu juga dalam kondisi sehat terus ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama.
apa-apa Ibu. Jadi untuk konseling hari ini saya cukupkan ya Bu. Nanti semoga Ibu dapat bertemu lagi nih di bulan depan untuk menjadwalkan konseling lagi bersama saya. Iya Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan ketemu lagi, makin sehat. Ibu juga semakin sehat ya Bu. Terima kasih.